Oke teman-teman, pertama kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud Big Data dan Data Management Body of Knowledge itu. Jadi, Big Data dapat diartikan sebagai pertumbuhan data dan informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertambahannya dan memiliki data yang bervariasi, sehingga menyebabkan tantangan baru dalam pengolahan sejumlah data besar yang heterogen. Arti sederhananya, Big Data adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks, sehingga menjadikannya sulit untuk diproses jika hanya menggunakan aplikasi pemroses data tradisional. Sedangkan Data Management Body of Knowledge adalah panduan pengelolaan data yang dikeluarkan oleh Dama Internasional, yang dirilis pada tahun 2017. DMBOK memberikan panduan terkait serangkaian aktivitas untuk pengelolaan data yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan tata kelola. Landasan kehadiran Dama di DMBOK adalah karena pengelolaan data menjadi semakin penting bagi sebuah organisasi. Contohnya, seperti upaya menurunkan biaya atas kualitas data yang buruk dan meningkatkan nilai data bagi perusahaan. Oleh karena itu, panduan terkait data manajemen yang baik sangat diperlukan bagi perusahaan. Dama DMBOK mendefinisikan tampilan industri standar mengenai fungsi pengelolaan data, terminologi, dan praktik terbaik tanpa merinci metode dan teknik spesifik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Data Management Association atau yang disingkat DAMA. Data Management Association atau DAMA adalah asosiasi nirlaba dan vendor independen profesional bisnis dan teknis yang didedikasikan untuk kemajuan manajemen sumber daya data atau Data Research Management atau yang disingkat DRM, dan manajemen sumber daya informasi atau Information Research Management atau yang disingkat dengan IRM. Organisasi ini menangani pembangunan dan pelaksanaan seperti prosedur, praktik, kebijakan, dan arsitektur yang mengelola dengan benar siklus hidup data lengkap suatu perusahaan. Dama sendiri didirikan pada tahun 1980 dengan cabang pertamanya yang berada di Los Angeles, California. Apa sih tujuan utama didirikan Dama? Tujuan utama didirikan Dama ialah untuk mempromosikan pemahaman dan pengembangan praktik-praktik manajemen data dan informasi sebagai aset perusahaan utama. Lalu, visi dan misi Dama. Visi Dama ialah untuk mendukung komunitas profesional global informasi. Sedangkan visi Dama sendiri ialah untuk menyediakan sebuah asosiasi nirlaba dan vendor independen di mana profesional data dapat meminta bantuan dan menyediakan sumber daya praktik terbaik seperti DM-Book dan DM Dictionary of Terms dalam mekanisme yang menghasilkan profesional DM sebanyak mungkin. Lalu menciptakan lingkungan yang terpercaya bagi para profesional DM untuk berkolaborasi dan berkomunikasi, dan memungkinkan untuk membuat bab-bab di seluruh dunia, memanfaatkan Dama dan berinteraksi dengan Dama untuk mendapatkan manfaat dari semua profesional data manajemen. Kemudian, Body of Knowledge. Body of Knowledge ialah tentang pengolahan data yang cukup besar dan terus-terus berkembang.
Dama Internasional menyediakan panduan Dama untuk pengolahan data Badan Pengetahuan atau Dama e-book sebagai definition introduce terhadap pengolahan data. Dama di e-book didefinisikan tampilan industri standar mengenai fungsi pengolahan data, terminologi dan praktik terbaik, tanpa merinci metode teknik spesifik. Selanjutnya di sini akan membahas tentang penerapan Data Management Body of Knowledge. Area manajemen data. Kerangka kerja Dama DM-Book 2009 telah menawarkan suatu struktur yang dapat digunakan untuk pengolahan data dalam lingkup enterprise, di mana secara fungsinya manajemen data disusun dalam sebuah tabel. Satu jenis dalam format arsip statis digital. Contohnya, jenis arsip foto, preservasi TIFF, akses JPG, preservasi besar file 6088 KB, akses besar file 1574 KB. Jenis arsip kertas, preservasi TIFF, akses JPG, preservasi besar file 35249 KB, akses besar file 1275 KB. Jenis arsip video, preservasi AVI, akses MP4, preservasi besar file 23269 KB, akses besar file 717916 KB. Jenis arsip audio, preservasi WAV, akses MP3, preservasi besar file 721765 KB, akses besar file 88 100 KB. Menurut Bittera dan Newman 2007 menyatakan bahwa suatu enterprise membutuhkan manajemen kualitas data yang dapat mengkombinasi kebutuhan bisnis dan perspektif teknikal sehingga dapat merespon terhadap strategi dan tantangan operasional yang menuntut data organisasi berkualitas tinggi. Ini data governance meliputi data arsitektur manajemen, data warehousing and business intelligence management, data quality management, metadata management, data security management, data development, data operation management, reference and master data management, document and content management. Oke, jadi selanjutnya kita bahas tata kelola data. Tata kelola data dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen kualitas data pada pengelolaan arsip elektronik dimulai ketika arsip diciptakan. Pencipta arsip harus dapat melihat bagaimana pengaturan metadatanya, serta pengaturan pada penciptaan arsipnya. Kedua, manajemen master data dan referensi. Pengelolaan database arsip elektronik merupakan tugas pada reference dan master data manajemen. Database merupakan pusat dari master data arsip pada kegiatan penggunaan arsip sehingga perlu diatur dengan baik untuk menghasilkan data yang berkualitas. Ketiga, manajemen data warehouse dan business intelligence. Data warehouse merupakan sekumpulan data terintegrasi yang berorientasi pada subjek yang dirancang dan digunakan untuk mendukung fungsi proses pengambilan keputusan di mana setiap unit data berhubungan pada jangka waktu tertentu. Yang terakhir, tata kelola data. Tata kelola data dalam pemerintahan menentukan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan data. Governance yang berorientasi kepada kualitas akan menitikberatkan kepada 3 komponen, yaitu peran, lalu area-area keputusan, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh perusahaan Big Data. Di sektor bisnis Big Data, Google merupakan pemain pertama. Perusahaan tersebut memperkenalkan Google Big Table pada 2006. Big Table merupakan sistem penyimpanan data berskala besar dan cepat yang digunakan Google untuk mengelola data dari berbagai layanan mereka. Menyusul Google, kini terdapat ratusan perusahaan lain yang bergerak di bidang Big Data. Namun, pada kali ini, kami akan membahas hanya 2 contoh dari perusahaan Big Data. Seperti yang sudah saya bilang di awal, Google sebagai pemain pertama di bidang ini. Nama Google tak mengejutkan. Bersaing dengan perusahaan raksasa lain termasuk Apple dan Microsoft, Google berusaha menggabungkan beberapa layanan
dan menggunakan data mereka yang miliki untuk kepentingan bisnis. Namun, ada tantangan baru yang hadir pada Google. Perusahaan teknologi ini telah berada di bawah pengawasan ketat sejak 2013, dan pengawasan ini diperkuat lagi menyusul skandal Cambridge Analytica. Untuk itu, Google harus berpikir keras untuk mengoptimalkan layanan mereka tanpa harus mengorbankan privasi penggunanya. Selanjutnya ada Traveloka. Menurut Bushro Oriza atau Communication Executive Traveloka yang dilansir dari laman Daily Social, Big Data telah mampu membantu Traveloka untuk mengetahui kebutuhan para pelanggan. Adapun cara Traveloka yang dilakukan adalah dengan menganalisis apa itu Big Data secara mendalam. Dari hasil analisis tersebut, Traveloka akhirnya mendapat gambaran seputar hal-hal yang berhubungan dengan pelanggan, seperti pola konsumsi, tren yang mereka usung, hingga kebiasaan mereka. Hal-hal tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur Traveloka untuk membuat layanan yang dapat memuaskan pelanggan mereka. Di sini kami mengambil dari website serta jurnal yang telah kami kutip, yaitu Brandmatics, Dama DM Book, dan Purnama Academy, dan jurnal Model Manajemen Data Pengolahan Arsip Elektronik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.